Salam penyu lovers, kita kembali lagi berjumpa di part kedua, bagian kedua berkaitan dengan penyu, yaitu benefit penyu. Apa sih keuntungan dari kita menyimpan atau sebagai holders penyu? Ini akan kita bahas. Setidaknya ada lima poin terkait dengan benefit ya yang kita dapatkan dari penyu. Yang pertama, ini transaksi recehan. Jadi benefit dari penyu itu transaksi recehan. Jadi apa yang dimaksud dengan transaksi recehan ini? Bahwa transaksi untuk membeli ya atau mendapatkan penyu itu kita anggap recehan. Jadi semisal ada anak-anak kita yang dia mendapatkan uang jajan, maka dengan uang jajan yang mungkin hanya Rp1.000, Rp2.000, mereka sudah bisa simpan aset kripto, simpan di mana ada sebuah peluang ya di masa depan dengan bisa menjadi pengganda dari portfolio atau aset yang ada. Jadi sesuatu yang sebenarnya sangat tepat sekali bagi semua kalangan ketika ingin menyimpan penyu. Jadi mulai dari pelajar, kemudian kepada mahasiswa atau masyarakat atau pembisnis dan siapapun itu tepat untuk bisa menyimpan penyu. Kenapa? Karena transaksinya recehan. Nah, salah satu kenapa bisa seperti ini penyu itu karena dibangun di blockchain core. Di blockchain core, biaya transaksi, ya berbagai hal lah di sana, itu cukup murah. Bayangkan hari ini kita simpan aset. Aset penyu itu kita fokus di desentralisasi. Jadi bagi penyu lovers yang sudah membeli penyu, maka aset penyu itu 100% dikontrol, dikendalikan oleh penyu lovers, oleh pemilik, oleh holders. Jadi tidak ada pihak manapun yang bisa menjadi pengendali atau pihak ketiga yang punya otoritas untuk masuk ya menjadi wewenang di aset para penyu lovers, itu tidak ada. Maka ini semua aset itu di wallet desentralisasi yang dia langsung di jaringan mainnet. Karena dia berada di jaringan mainnet, maka transaksi yang terjadi semua akan menggunakan biaya gas itu core, dalam bentuk core. Dan ini yang sangat luar biasa, transaksi menggunakan core itu terbilang sangat murah. Ketika kita menggunakan Binance misalnya, ketika melakukan transaksi saja, itu sudah lumayan lah untuk biayanya. Apalagi menggunakan Ethereum, itu lebih tinggi lagi biayanya. Jadi sudah sangat tepat. Ini merupakan sebuah keuntungan karena transaksinya recehan. Jadi siapapun orangnya, itu akan dengan mudah menabungnya. Artinya menyimpan aset penyu itu. Bahkan dari uang jajan yang kecil, anak-anak kita, anak-anak sekolah, itu sudah bisa menyimpan aset kripto. Jadi sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ini harga. Harga murah. Harga murah hari ini ya. Jadi kami mengatakan penyu ini harga murah, itu mulai dari video ini. Ke depan yaitu soalan lainnya, karena ada pertumbuhan dari komunitas dan sebagainya, ada demand yang kuat
maka itu akan mempengaruhi. Tapi kami hari ini bercerita di video ini di waktu yang sekarang ini. Jadi harganya sangat murah. Kalau misalnya kita cek saja di chat di perdagangan, itu harganya ini dalam bentuk dolar. Jadi hitung saja nolnya berapa, kemudian ujungnya ada 1 dan 7. Hitunglah di angka 1. Jadi kalau misalnya penyu lovers itu kembali ke sejarah Shiba, ini mirip-mirip lah harganya. Di awal-awal Shiba itu mulai diperdagangkan. Angkanya sama, itu penyu lovers bisa hitung sendiri berapa nolnya. Nah, inilah benefitnya. Kita bisa beli penyu dengan harga yang murah, sehingga dengan uang nganggur lah, uang dingin, uang tidak terpakai, maka bisalah membeli dengan sedikit dari uang sisa tadi itu, tetapi kita mendapatkan jumlah aset penyu yang cukup lumayan. Jadi cerita harga murah itu hari ini, karena rumusnya ketika benefit ini kita sinkronkan di sini di harga murah, itu rumus secara alaminya adalah buy low, sell high. Jadi rumusnya tentu beli murah, jual mahal. Nah, ini rumus perdagangan. Ya, semua orang tahu kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk ketiga. Apa benefitnya? Ada staking. Staking ini 10 tahun plus. Jadi perhitungan kita sekitar 25% dari total supply 210 triliun, itu sekitar 52,5 triliun, itu akan menjadi aset yang berada di lokasi penambangan, di smart kontrak penambangan, yang itu akan di-mining dengan metode staking oleh para yang memiliki penyu. Jadi orang-orang yang memiliki penyu itu bisa menambang penyu dengan skema staking ya. Itu perhitungannya 10 tahunan. Cukup lama, dan kita baru di project penyu ini ya sekitar 1 bulanan. Jadi cukup panjang masa stakingnya ke depan. Yang dengan staking ini, maka ketika seseorang membeli penyu dan dia berharap supaya portfolio asetnya itu naik, berarti ketika orang simpan penyu, dia punya target nih, punya target, kalau misalnya harga penyu sekian, aku akan jual. Nah, perhitungan target kan ini memerlukan waktu. Apakah beberapa bulan, kemudian ada tahunan, jadi simpanannya lebih long long term ya, lebih panjang ya. Nah, akan tetapi dengan adanya staking, aset kita menunggu harga naik, maka kita bisa menumbuhkan aset kita dengan staking, dengan menambang. Jadi sambil menunggu harga naik, kita sudah bisa berternak nih. Jadi penyu ini sudah bertelur, bertelur sehingga aset kita semakin bertambah. Nah, ketika nanti pada waktu yang tepat, target dari jual kita itu sudah tercapai, maka penjualan kita terhadap aset penyu itu bukan pada jumlah di awal ya sebagai modal, tetapi ada tambahan karena kita melakukan penambangan dengan pola staking. Dan itu sesuatu hal yang sangat menarik, dan memang ini satu-satunya yang diterapkan di kategori token meme.
ya. Ini jadi sebuah kelebihan ya, sebuah benefit yang seseorang itu ketika dia menyimpan aset penyu. Kemudian kita masuk yang keempat, apa benefitnya? Itu ada juga kita terapkan referral system. Jadi bagi yang memiliki penyu, dia sudah staking, dia bertumbuh asetnya, tetapi dia juga bisa mendapatkan penyu secara gratis dengan mengedukasi orang lain, menginformasikan penyu, dan mereka tertarik lah. Tetapi dengan edukasi yang tepat ya, dengan edukasi yang benar. Nah, penyu lovers, kita ini kan berada, kawan-kawan penyu lovers tahu lah, di mana base camp kita, di mana kita ngobrolin tentang penyu, maka silakan saja penyu lovers itu memberitahu kawan-kawan atau keluarga atau sanak saudara berkaitan dengan penyu, tetapi kurang bisa untuk bisa menjelaskan ya dengan secara detail penyu ini seperti apa, maka bisa dibawa ke base camp kita obrolin, kita berikan informasi, kita jelaskan secara detail dan mendalam. Apakah mereka nanti tertarik atau tidak itu persoalan lain. Kita hanya bertugas untuk mengedukasi, menginformasikan terkait dengan penyu ini. Karena sesungguhnya informasi itu sangat mahal. Dan bagi kami, ketika seseorang mendapatkan informasi penyu, itu salah satu keberuntungan. Kenapa? Keberuntungannya mereka bisa mendapatkan informasi itu lebih cepat, lebih awal. Ketimbang nanti mereka mendapatkan informasi dari orang lain di harga yang mungkin sudah high, ya, sudah lumayan lah. Walaupun ya itu tetap dianggap murah, tetapi kenapa kita tidak bisa bertindak lebih cepat untuk mendapatkan harga yang paling murah, ya, paling awal, kita sebagai pionirnya. Jadi itu akan menjadi kesempatan peluang yang lebih besar tentunya. Jadi bagi yang mengedukasi kawan-kawannya bisa berkesempatan mendapatkan reward reward dari referral system ini. Itu di level pertama, di level 1 ini 2%. Ada 4 level, ada 4. Level pertama 2%, level kedua 0,5%, level ketiga 0,3%, level keempat 0,2%. Tapi tentunya fokus di level pertama saja karena cukup besar, itu 2% dari jumlah yang di staking oleh mitra new staker, mitra baru kita, new staker, yang dia masuk ya untuk melakukan stake tadi itu menggunakan link referral kita. Nah, tentu ya bagi new staker yang kita edukasi tadi tidak juga mengalami kerugian apapun. Karena hasil staking dia, reward dari menambang ini, yaitu sesuai dengan jumlah penyu yang di staking. Jadi tidak ada soalan lain. Nah, kan tetapi dengan adanya referral reward tadi, ya referral system tadi, ya tentu semua orang promotor penyu ini itu akan bisa mendapatkan penyu secara gratis ya. Dan cukup lumayan besar, dan nilai 2% itu bukan diukur dari nilai yang stable ya, bukan nilai yang stabil. Misalnya kita melakukan deposito ya, sebuah deposito di perbankan. Kalau ini contoh ya, ini contoh saja, bukan yang sebenarnya. Kalau kita masuk di angka 1 jutaan, kemudian APR-nya atau AP-nya itu di angka 2%, nah maka 2% kali 1 juta. Ini juga seperti itu. Staking misalnya contoh saja, stakingnya misalnya 10 miliar, maka kita dapatkan 10 miliar dikali 2%. Akan tetapi, yang kita dapatkan aset penyu.
Nah, aset penyu ketika dia bertumbuh komunitas, harganya up, maka ketika kita jual rewardnya tadi sesuai dengan harga pasarnya. Jadi profitnya itu bisa melampaui ya dari angka 2% tadi karena harganya itu fluktuasi. Nah, jadi penyu ini sudah diperdagangkan. Jadi harga naik, harga turun, nah itu sifat alami dari chart ya perdagangan di aset kripto ya, kita bahasan di aset kripto. Jadi ini yang keempat, ini bisa dijalankan oleh siapapun dan skema ini tidak akan pernah jebol, tidak akan pernah rungkak. Nanti kita akan bahas lebih detail kenapa ketika ini referral ini semua promotor penyu menjalankannya, semua orang menjalankannya, tidak akan pernah jebol sistemnya, tidak akan pernah rungkak. Nah, itu nanti ke depan kita akan ceritakan di bagian strategi. Nah, bagian strategi itu mungkin sangat penting yang hari ini orang yang punya aset penyu belum tentu memahami sebenarnya smart kontrak yang dibuat penyu ini punya strategi ya, strategi yang jitu bagaimana capaian-capaian target itu bisa dengan mudah ya, dengan mudah digapai. Nah, itu nanti akan lebih detail di sana. Kemudian yang kelima, yang terakhir nih keuntungannya ya, itu peer to peer. Peer to peer. Peer to peer. Nah, penyu lovers yang berbahagia, sebenarnya kita mengedukasi seseorang itu supaya dia bisa menjalankan segala transaksi di penyu itu secara mandiri. Apakah itu beli, apakah itu jual, apakah itu melakukan staking, bagaimana menggunakan link referral dan sebagainya, itu dilakukan secara mandiri. Tetapi ada juga pasar-pasar atau pangsa pasar yang dia maunya simple, nggak mau ribet. Karena kalau misalnya seseorang itu ingin mandiri, ya untuk penyu dari membeli ya sampai di transaksi staking, itu tentu membuat akun exchanger. Karena penyu ini itu dibeli ya menggunakan core. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana mendapatkan core. Mendapatkan core itu bisa di exchanger. Tapi tahapannya di exchanger nasional, kemudian baru di exchanger di mana core itu diperdagangkan. Baru ke MetaMask karena kita menggunakan MetaMask nantinya. Nah, ada beberapa pangsa pasar yang mungkin itu diedukasi oleh promotor penyu, kemudian mereka ingin yang simple aja. Ya udah, aset penyumu saya beli, itulah istilahnya. Aset penyumu saya beli dengan harga ya kita deal-dealan. Nah, penyu lovers itu bisa tentunya menggunakan harga kesepakatan. Misalnya di market ya. Di market itu kita hitung saja harga per minimal staking. Karena salah satu alasan kenapa orang itu membeli penyu adalah bagaimana dia bisa menambang, bagaimana dia bisa melakukan staking. Staking di penyu itu minimal 2,1 miliar. Minimal 2,1 miliar yang hari ini ketika beli di pasar itu berkisaran 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Nah, dengan peer-to-peer, promotor yang bisa menaikkan harga. Misalnya 15.000, 20.000 itu terserah. Yang penting dijelaskan, diedukasi dengan tepat. Nah, kemudian ketika mereka ingin jual penyunya, silakan juga gunakan harga market, harga pasar, kemudian diturunin harga pasar sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih jual. Jadi ketika ada new member yang ingin dibantu, dilayani, membeli ataupun menjual, maka silakan ambil keuntungan dari selisih peer to peer. Nah, ini sebenarnya ya dibilang cukup cukup menjanjikan jika itu bisa dipahami dengan baik karena
dengan peer-to-peer ini sebenarnya kita menjalankan aktivitas marketing, ya, sebuah produk penyu. Nah, itu bisa saja dilakukan oleh semua promotor dalam rangka edukasi dan mempermudah. Kita kan ingin sifatnya mempermudah. Ada pangsa pasar itu yang dia nggak mau ribet, dia maunya simple. Aku pengen beli penyu yang gampang lah, dia nggak mau buat akun-akun yang lain, itu dipermudah. Jadi orang dipermudah untuk membeli penyu. Sama juga kita kembali di awal, transaksi recehan. Orang dengan mudah bisa beli penyu itu Rp2.000. Bisa simpan aset dengan angka Rp2.000. Dengan Rp1.000. Apalah artinya Rp2.000? Bahkan anak SD pun sekarang itu uang jajannya sudah di angka 5 ribuan. Nah, apalah artinya dengan angka itu yang biasanya digunakan untuk jajan yang habis begitu saja, tetapi bisa digunakan untuk simpan aset kripto yang memiliki potensi, ya, jangka panjang sebagai simpanan aset atau sebagai, ya, investasi lah di masa depan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan kita berkaitan dengan benefit penyu. Salam penyu lovers.